happy nggak bisa dari obat. Kasih Happy, dong obat loh supaya saya happy gitu. gini, jadi Apa ekstasi atau apa gitu. nah, ya, kadang kita itu maksa Tuhan loh untuk memenuhi kebahagiaan kita itu. Tuhan, aku tak puasa 1 bulan penuh, turutono aku Tuhan. Ya makanya letakkan kebahagiaan pada Yesus saja sumber bahagia. Itu gimana ya menerjemahkannya? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Ini status lucu juga ya. Ya. Kemarin temen aku buat status gini. Biar miskin, yang penting bahagia. Ya. Aku loh, suka nulis kayak gitu nggak? Gara-gara nggak bisa kaya. Biar miskin, yang penting bahagia. Apalagi saya tambahin, yang penting masuk surga. Oh iya, Oke, iya. oke. Betul, Dan aku ini mungkin Dokter Harsono ya, karena ini dari status WA-nya Dokter Harsono. Dan aku pun balas status dia. Semoga miskin terus ya bro sis, biar bahagia selalu. Malah aku diblokir. Salahku apa coba katanya. Dia sedang curhat kayak begitu. Tapi ini pemikirannya betul juga sih gitu loh ya. Biar miskin yang penting bahagia. Berarti lu miskin dan bahagia. Iya. Kalau lu bahagia itu dari miskin gitu kan, betul, gitu kan. Jadi ya nggak ada salahnya kalau Dokter Harsono Iya, nggak usah doain miskin diblok terus. dong mestinya ya kan. Iya, mestinya gitu. Doain miskin terus kan supaya Betul, maksudnya bahagia terus. Bahagia dengan kemiskinannya, Nggak, gini. kan gitu. Apa? Bahagia dengan Oh kemiskinannya. ada yang kayak gitu ya. Bahagia dengan Mungkin ada sebab kemiskinannya ya. itu ya, Tan. Nggak, saya bukan aliran kekayaan, kemakmuran, tapi saya juga nggak mau miskin sih. Ya. Saya nggak mau miskin ya kan. Jadi kita bicara tentang kebahagiaan itu memang apakah unsur salah satu yang mempengaruhi kebahagiaan itu tentang harta, apa yang kita punya. Miskin dan kaya kan tentang ya tentang nilai rupiah yang kita punya, yang kita simpan kan gitu. Sebetulnya enggak. Sebetulnya saya yakin tidak. Terlalu filosofis. Betul. Kasat mata kan orang mengakui kalau punya uang itu kan bahagia. Betul. Saya kalau nggak punya uang dok nggak bisa ganti iPad. Dan saya nggak bahagia karena iPad yang lama itu kalau saya waktu khotbah itu Iya, merepotkan sering dok, hang itu. gitu ya. Iya Nah, hang. kalau saya iya hang kan? ya Ini itu butuh maksudnya. duit dok ini supaya Oh, saya iya. bahagia. Betul. Ini Tapi seolah-olah saya kayak pengagum teologi kemakmuran. tapi bukan lah kalau menurut saya karena kan juga Jadi gini ada yang nggak ya, termasuk mungkin yang nulis itu betul. miskin tapi dia bahagia ya. Betul. Jadi ya kalau kita lihat itu belum tentu semua karena efek dari bukan efek ya sebetulnya apa kadang-kadang di kalau kita lihat ya orang Indonesia ini kadang-kadang juga permisif ya permisif banget itu. Jadi misalnya gini kayak ada kata-kata mereka gini kumpul mangan gak mangan asal kumpul. Nah menurut mereka kumpul itu menimbulkan kebahagiaan. Ya kalau zaman sekarang bukan kebahagiaan kumpul nggak mangan ya nangis berjemaah dok. Lah, tapi itu ada kata-kata istilah-istilah seperti itu ada. Jadi menunjukkan bahwa ya kan, jadi menunjukkan bahwa mereka ini aku gak mangan pun gak ngatik bondo apa-apa, pokoknya aku Saya nggak kumpul makan dengan pun teman. nggak ada modal apapun yang penting saya kumpul saya terjemahkan kok. Dok. Nah, Ini karena YouTube ditonton orang seluruh Indonesia. betul, ya betul. Oke. Jadi makna secara keseluruhan kebahagiaan itu kan nggak bisa kita nilai bahwa oh kamu punya uang, kamu orang kaya. Oh kamu mobilmu Ferrari, kamu kaya, kamu bahagia. Belum tentu. Tapi yang ditawarkan oleh dunia hari-hari ini kan kayak gitu dok. Betul. Selebgram influencer tuh menjual itu kok. Dan Betul. itu di mata para followernya, bahagia ya kayak gitu ya. Betul. Nah, Ya saya kembali. bukan nanti sama Crazy Rich Surabaya atau yang mana lah gitu ya. Betul. Tapi itu Anda ditonton dan itu menurut orang lain tuh Anda bahagia loh. Betul. Nah, tapi kembali lagi. Crazy Rich Surabaya Anda bahagia nggak sih? Nah, Saya itu mau nanya. ditanyakan. Serius. Betul ditanyakan itu. Iya, ayo jujur nanti DM saya ya. Kalau Anda nggak bahagia Crazy Rich Surabaya. Ya, Karena itu yang dijual dok. ya karena kembali lagi sebetulnya kalau orang Jawa ini kan ya itu tadi bilang permisif dan segala macamnya oke lah bisa diterima segala macam. Kalau kita lihat ada lagi istilah bahasa Jawanya. Apa? Sawang sinawang. Pandang memandang. Nah, ya terus pakai lagi istilah lagi. Anda bilang bahwa rumput di rumah tetangga itu lebih hijau daripada rumput di rumah lebih saya. seger. Iya, karena apa? Enggak pernah disiram punya saya. Jadi saya disiram terus. Itu mungkin beda. Iya, ngapain juga di sini plastik kok, imitasi, mainan. Ya, jadi mungkin kelihatannya hijau tapi nyata mainan. Kan kita juga nggak tahu. Itu kan efek masking ya, efek apa namanya?
kayak tadi selebgram ya, dia masking sebetulnya. Masking ya? Ya, belum tentu semua yang dia omong dia itu enak. Ya emang sih. Kadang-kadang nggak di-endorse juga ya. Ya kalau itu sih sudah di luar kemampuan kalau itu sudah ya. Nggak munafik lah. Nah, Kita semua juga para penggiat sosial media melakukan itu kan. Anda Betul. ingin diceritakan bahwa Anda bahagia dengan berbagai produk yang Anda endorse kan. Yes. Saya ngomong apa adanya loh ini. Betul, itu harus diakui itu. Ya, Iya, memang. iya. Dan Tapi celakanya kan kemudian para penikmatnya itu menerimanya mentah-mentah dok bahwa itulah kebahagiaan. Ya, makanya kita dalam menghadapi masalah seperti itu dan segala macamnya, kita cobalah, ayo gunakan nalarmu, gunakan kamu ini sesuatu yang membawa kebahagiaanmu enggak sih, gitu. Jadi misalnya, saya kasih contoh misalnya, saya kadang-kadang anak saya itu kan ya masih kecil-kecil ya, mereka, waduh bagus ya mobil itu ya gini. Nah, saya bilang begini, apakah mobil yang bagus itu membawa kebahagiaan bagi kamu? Bagi saya mungkin enggak. Kenapa? Misalnya contohnya nih, ya saya bawa misalnya sekarang, oke lah saya bawanya sekarang mobilnya Kijang misalnya ya, gitu. Itu Mercy GLA itu bagus. Tapi saya bilang begini sama anak saya, apakah mau bahagia? Belum tentu. Ya, kalau Kijang misalnya kita parkir di pinggir jalan, di beret orang, ya Ya wis nggak lah. apa-apa lah, Oke sudah lah lah, ya ya. wis. Tapi begitu Mercy di beret itu, wah. Jangan kan ternoda titik satu titik aja. Betul, kalau perlu Kok CCTV tak cari sama saya, kalau bisa nanti orang itu tak cari, kalau begitu tak perkarakan secara hukum. Wah, itu membawa merusak kebahagiaan Nah, sih itu ya. kan Ya, gitu kan, gitu kan. Jadi tidak bisa kita nilai dengan materi, kita tidak bisa menilai dengan satu uang atau apa segala macam, itu nggak bisa. Kalau saya prinsipnya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau gitu membangun kebahagiaan yang benar, yang kokoh itu dari mana? Dalam hal apa sekarang? Maksudnya? Dalam hal misalnya kebahagiaan yang di mana yang kita mau cari. Karena Ya kebahagiaan itu simpel kok, relatif bahagia banget. itu pokoknya hati itu ayem, tentrem. Ya kan, meski nggak punya uang tadi, nggak punya Mercy. Ya, Itu batasannya gimana? Kan itu kita tahu lah rasanya bahagia di hati itu gimana lah. Masing-masing kita punya lah rasa-rasa bahagia yang pernah kita kecap itu, dan mungkin kadang-kadang orang itu kan nggak menyadari bahwa itu berharga kalau sebelum itu diambil. Betul kalau itu ya Ya saya kan? setuju. Ya. Saya dulu mungkin menyepelekan arti sebuah kebahagiaan sebenarnya, dan saya betul-betul sadar akhirnya merawat kebahagiaan itu karena itu pernah hilang, Dok. Betul. Nah, di makanya dalam, kan? makanya saya bilang kan kebahagiaan bagi seorang koji akan beda dengan kebahagiaan. Betul. Makanya kita nggak bisa ngomong kalau bahagia itu standarnya gimana sih? Oke, Nah, oke. itu loh. Maksud tadi kan pertanyaannya akan Definisi akan bahagia itu susah definisi ya. bahagia itu susah, absurd sekali karena kita ini saya mungkin punya uang 100.000 itu udah bahagia, tapi bagi orang tertentu mungkin 100.000 itu uang apa, nggak ada artinya sekarang. Gitu oke. kan, itu ya. Jadi kita nggak bisa menilai bahagia yang bagaimana itu nggak bisa. Iya. Gitu. Ya. Oke, paling nggak saya pengen tahu apa yang membuat Anda bahagia, satu aja. Nah, ini kan sebuah kayak nanti ya saya punya Ini- rule gitu ya. Ini idealisme saya sih. Iya. Saya, Ya, memang kebahagiaan idealisme. saya- Oke. Idealisme kebahagiaan saya adalah paling tidak saya kepengen anak-anak saya itu berhasil. Terlalu orang tua banget ya. Orang tua Iya, banget. iya. Berhasil dalam pernikahannya, Berhasil dalam ya, pendidikannya. at least ya. mereka bisa tumbuh. At least Dan mereka jadi tidak orang katanya gitu ya. Betul. Padahal sekarang ya sudah jadi orang. Betul, jadi paling enggak mereka ini selevel lah dengan saya sekarang ini. Jangan sampai anak-anak saya ini nanti pada posisi mereka sampai harus berharap pada orang lain. Tidak, mereka mandiri kan. Minimal gitu. Oke. Itu nilai kebahagiaan Anda ya. Betul. Jadi belum bahagia dong sekarang. Sampai sekarang ini masih menuju ke sana. Oke, masih menuju on the way ya. Oke, betul. Karena Ya. bagaimana kita mendidik anak saya dengan bagaimana dia bisa menerima juga, dia melihat satu pattern bahwa orang tua saya itu tidak mendapatkan kebahagiaan hanya dengan sekedar cari uang tidak. Tapi bagaimana menikmati kebersamaan misalnya, bagaimana kita bisa masih kemana-mana itu bisa bareng dan segala macamnya itu. Dan komunikasi itu berjalan, itu yang penting. Ya kan, kembali lagi semua prinsip kekacauan itu salah satunya karena miskomunikasi sebetulnya. Dan hari-hari ini banyak orang nggak bahagia ya dok ya. Karena Saya lihat corona begitu. ini terdampak banget ya. Terdampak banget karena apa? Ya ini tadi pabrik tutup, ya pabrik tutup. Lagi-lagi ukuran dunia dong itu materi Betul. dong. Pasangan hidup nggak ada, akhirnya
Orang-orang yang dikasihi, yang dulunya tinggal satu rumah, menimbulkan satu kebahagiaan di situ, rasa kehangatan dalam rumah itu diambil. Nah, itu. Kondisi corona. Nah, betul. Ya, itu. Ya, jadi banyak hal ya sebetulnya kalau saya Rapuh lihat. ya kalau gitu ya. Rapuh, manusia ini rapuh memang. Manusia itu rapuh sekali. Jadi kalau kita mau ngomong kita mau ambil kebahagiaan dia gimana? Gampang. Ya. Manusia itu lebih gampang melankolis lah istilahnya ya. Kita mau ambil tahu titik lemahnya di sini, ambil, habis sudah. Pasti udah masuk ke depresi udah kalau udah gitu. Iya. Dan faktanya memang banyak kan. Betul. Anda mengakui kan nggak usah indeks kebahagiaan nasional lah Indonesia lah. Di ruang praktek Anda makin banyak kan. Yang merasa tidak bahagia. Oke, jadi kalau mau diomong tentang ilmu jiwanya ya memang salah satu penelitian yang dilakukan sama sejawat yang di Jakarta itu ya, itu memang peningkatan angka depresi atau ya kita bilang gangguan mood ya yang menyebabkan kesedihan dan segala macam itu meningkat 70% selama pandemi. Apalagi itu. Anda yang sudah circle-nya lingkungan itu, di lingkungan saya aja, saya kadang-kadang terkaget gitu. Oh ternyata kamu tumbang juga ya kebahagiaan kena corona ini gitu. Ya. Saya pikir kamu fine-fine aja gitu, ternyata nggak sangka ya gitu. Dan saya saya nggak menghakimi kamu karena saya sudah mungkin kebetulan dikasih anugerah untuk sampai di titik itu dulu gitu. Ya, betul. Itulah enaknya kalau udah pernah ngalami gitu ya. Kita nggak mudah menghakimi. Oh nggak bahagia, kurang iman sih lu. Iya. Nggak ke gereja sih. Online terus nggak ada onsite. Iya. Datang ke onsite, ya kan. Nggak bahagia kenapa? Kurang puasa. Hah? Kurang puasa. Kurang perpuluh. Kurang perpuluhan. Iya. Kan Ini miskin balik kan lagi pabrik sana. kamu tutup, kurang perpuluhan. Betul. Ya, jadi malah sudah jatuh ditimpain tangga, bukan tertimpa tangga tapi ditimpain tangga. Malah gitu kan kalau saya bilang. Jangan ya, don't do that. Ya, itu saya bilang Please don't do that. Ya. Betul. Ya. Jadi kebahagiaan ini ternyata kesimpulannya rapuh. Nggak melulu soal materi kalau kita mau lebih kuat lagi, lebih kokoh. Contohnya tadi ukuran kebahagiaan adalah keberhasilan anak. Meskipun keberhasilan itu dibangun oleh materi katakan ya. Ya, punya pendidikan yang baik, S1, S2, S3 ya butuh uang gitu ya. Betul. Tapi apa seandainya ketika anak Anda itu tidak berhasil menurut ukuran Anda? Nggak bahagia dong Anda. Iya, pasti ada penyesalan. Pasti ada penyesalan. Makanya saya bilang titik rapuhnya kita itu gampang sekali. Titik ini tidak tercapai ya itu akan muncul kerapuhan kita, muncul ketidakbahagiaan kita di situ. Ya, makanya rapuh. Makanya titik locus minoris kalau kita bilang locus minoris atau titik lemah kita itu ada pasti tiap. Tapi kan para bapak pendeta, ibu pendeta kan mengarahkan ya makanya letakkan kebahagiaan pada Yesus saja sumber bahagia. Itu gimana ya menerjemahkannya menurut Anda ya? Nah ini kebetulan karena saya ini kalau mikirnya lebih realistis sih saya gimana? Ya, kalau memang dibilang seperti itu, oke lah saya bukan tidak percaya sama Tuhan, saya percaya, saya beriman sama Tuhan, saya yakin bahwa Yesus psikiater Kristen loh ini. Yes, ya kita ngomong Kristen lah ya, saya percaya Yesus, saya akan sempat majelis enggak? Enggak. Papanya dulu? Enggak juga ya. Karena ya kesibukan lah, kalau majelis itu kan rapatnya malam-malam. Nggak mungkin lah dokter. Nah, masa kerjaan majelis itu cuma rapat doang? Kebanyakan begitu kalau kebanyakan gitu ya. Ini autokritik buat Anda majelis. Anda pasti ketawa. Mertua saya yang pernah. Saya pernah waktu itu di rumah mertua saya itu sampai jam 11 kembali ke malam. laptop. Bukan karena nggak percaya sama kekristenan atau Tuhan, Nah, tapi gimana? Jadi bukan kita ini kan selalu ditekankan bahwa ayo letakkan masalah Anda pada kaki Yesus. Ya. Oke, saya setuju itu. Ya, saya tetap berharap ke sana. Nah, tapi dalam perjalanan ke sana misalnya Tuhan tidak izinkan itu terjadi, ya saya akan coba untuk bisa menerima itu. Pasti setepat dari awal pasti saya nggak bahagia dulu dong. Betul. Ya, tapi ada di fase itu dulu dong. Betul. Jadi kalau kita ngomong masalah psikologinya pasti ada denialnya dulu. Oh, Ya, kita denial, gitu kan, denial dulu. Tuhan, aku ini loh sudah mengabdi kepadamu perpuluhan, aku enggak pernah lupa salah Tuhan. apa saya Tuhan? Aku loh setiap pagi saat teduh berdoa, baca Alkitab. Kenapa kok ini masih Situ terjadi? baca Alkitab tiap pagi doa. Sini pelayanan tiap Nah, hari. lah itu makanya itu. Ya, kan Oh, itu. kita jadi Jadi curhat ini. Sama-sama curhatnya kita ini. Ya sebetulnya kita ini itu kan cuma doa, saya udah melayani. kita ini ternyata orang bermasalah juga kan ya. Betul. Orang bermasalah lagi podcast.
kan. Fasenya kan mungkin udah Koki juga sudah tahu ya, karena fasenya kan itu ada. So realnya gimana dong? Realnya gimana? Kalau Anda mau konkretkan lagi meletakkan kebahagiaan gimana dong? Versi Anda? Gini, akhirnya kalau kita kembalikan ke Alkitab ya, kita kembalikan ke Anda masuk tadi katanya oke, hadapi fase denial itu ya, karena itu fase pasti akan denial, terjadi gitu fase ya. denial, anger kan pertama kali kita di situ tuh ya, anger kita pasti kemudian kita bargaining ya. Pada saat itu bargaining kita udah mulai mikir ya. Oke lah ya, kalau memang Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Ya, kehendak Tuhan yang terbaik akhirnya kan gitu. Makanya mereka tuh udah mikir seperti itu. Jadi di bidang psikologi atau di bidang psikiatri kita udah mikirnya ke sana. Sampai pada acceptance akhirnya. Iya sih. Ya kan? Nah itu loh mungkin ya level kebahagiaan kita itu akan akhirnya tercapai ketika kita itu bisa menerima apapun yang terjadi yang tadi kita bilang bahwa bagaimanapun jalan Tuhan itu jalan yang terbaik lah. Betul, saya setuju itu. God's way is still the best way lah gitu yang mungkin dulu kita ganggu gugat dan kita gugat Tuhan gitu ya. Betul. Bahkan kita memaksakan kehendak kita loh kadang sama Tuhan ya. Sorry ya ngomong loh ya. Padahal doanya kan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kadang-kadang Padahal surga ketika intervensi Anda teriak-teriak. Iya, sampai saya tuh ini sorry ya kita ngomong sorry to say, saya bilang kadang-kadang kita itu maksa Tuhan loh untuk memenuhi kebahagiaan kita itu. Tuhan, aku tak puasa 1 bulan penuh, turutono aku Tuhan. Ya kan? Sering kali begitu saya bilang, loh buat apa kamu puasa? Tujuanmu apa? Ya supaya Tuhan dengar doa saya. Dan saya bahagia. Oke. Kalau Tuhan tidak kabulkan terus gimana? Saya puasai dia dok supaya pernikahan kita disetujui. Nah, iya makanya. Kalau begitu nggak setuju gimana? Ya nggak bahagia. Nah, lah iya sama. Rapuh ya. Rapuh, kembali di rapuh. Ya terus saya bilang nggak bisa kan kita itu ngomong, wah sini ini gampang lah masalahnya urusan sama Tuhan nanti Tuhan kabulkan. No. Iya. Jadi pada akhirnya menerima ya itu ya. Ya someday kita hadapi aja tapi sebelum menerima itu kan ada fase-fasenya itu tadi ya. Betul, fasenya. Nggak salah dong ya. Betul. Kita melewati jadi fase itu ya. Fase itu sudah dipikirkan itu memang. Oke. Ada banyak orang yang terhakimi soalnya di fase-fase yang ketika awal-awal itu. Bahwa denial itu paling kita nggak bisa terima gitu loh. Kenapa kok saya harus ngalami seperti ini gitu ya toh. Fase denial ini yang paling jahat di situ. Anger kemudian kan. Fase berikutnya itu kan anger, kemarahan. Aku nggak kerja-kerjaan sudah titik. Tuhan nggak dengar doaku. Aku nggak pelayan-pelayan lagi. Iya udah titik udah tutup praktek. Jangan saya makan apa nanti kalau. Nggak. Masa Anda kecewa dengan profesi Anda? Loh, saya nganggap apa namanya kadang-kadang saya ini kan sebagai seorang psikiater Kristen kan saya juga berpikir saya bisa mengkonseling saya. Tapi diri sendiri waktu susah siapa yang konseling? Itu ya kita tidak mendapatkan apa yang Anda mau. Betul. Oke. Iya. Percayalah ya para netizen, pendengar Bahtera Yuda ya dalam hal ini di channel YouTube Bahtera Yuda FM ini. Anda makanya subscribe dong ya supaya Anda bahagia. Enggak sih saya yang bahagia, subscribe-nya banyak. Ada banyak orang munafik gitu yang bikin nggak bahagia. Apa namanya? Percayalah, saya pernah dari fase itu dan memang itu sulit ya. Saya nggak COVID. Ternyata COVID gitu. Kenapa sih COVID? Saya udah jaga ini gitu. Ini fase-fase saya gitu ya waktu COVID ya. Sampai akhirnya depresi gitu saya kan. Sampai akhirnya ya sudahlah oke ya. 1 bulan masih teriak-teriak, 1 bulan setengah masih teriak-teriak. Lama-lama capek saya. Udahlah terima aja lah kalau COVID ya. Kenapa gitu emangnya? Ya sudah gitu. Dan mensyukuri bahwa oke saya masih diselamatkan sama Tuhan. Berarti Tuhan masih mau pakai saya kan gitu. Betul. Ya kan itu kalau saya sih berpikirnya gitu. Ya kalau toh nggak diselamatin di bumi ya selamat di surga kok. At least begitu atau Tuhan ya bilang sudah ini sudah waktunya kan. Iya, mau gimana lagi? Kan, gitu. Kita kan masih punya kita kan masih bagaimanapun terikat dengan kontrak. Kontrak kita berapa lama di dunia kan nggak selamanya kan. Tinggal surat keluar sudah. Kita bukan hak milik loh, hak guna ini ya kan. Ada masanya. Iya, betul. Itu sih ya yang membuat akhirnya saya akhirnya bahagia sih. Oke lah gitu. Sampai akhirnya gitu acceptance itu udah paling enak. Satu lagi yang terakhir. Jadi happy nggak bisa dari obat. Happy. Kasih dong obat loh supaya saya happy gitu. Gini, jadi apa, ekstasi atau apa gitu. ya betul. Itu kok betul sih? Itu menyelesaikan masalah dengan masalah sebetulnya. Oh, gitu. Pegadaian. Ya,
Jadi kalau obat itu, saya selalu bilang sama pasien saya Nah, kan jangan. ada psikiater bisa nulisin resep. Betul. Tolong dong saya dibantu bahagia. Saya selalu mengatakan pada pasien saya jangan melarikan diri Anda dengan obat. Meskipun saya memberikan obat ke Anda itu tujuannya misalnya Anda saat ini depresi, saat ini Anda cemas. Oke lah saya bisa berikan bantu itu. Tapi jangan sembarang-sembarang saya mengandalkan ini untuk mencapai kebahagiaan saya. No, jangan. Ya. Ubah mindset Anda, mindfulness Anda, dan berpikirlah positif, jangan obat terus. Karena kan obat ini kan juga akhirnya apa sih? Ya kan kalau cerita tentang masalah biologisnya kan. Jadi semakin edik kita ini kan semakin meningkat dosisnya. Oh, semua obat-obat di psikiatri itu menimbulkan ketergantungan. Bukan ketergantungannya bagaimana? Kan kita ngomong kalau kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan, ya kita namanya keterbutuhan, bukan ketergantungan kan gitu. Keterbutuhan ya, saya baru tahu istilah betul, itu. ya, karena kalau ketergantungan kan berarti kita nggak pakai, nggak enak kan gitu. Jadi kalau misalnya saya tahu, oke lah saya bisa tanganin cemas saya saat ini, saya bisa mikir, oke lah ya wes aku nggak perlu pakai obat, itu bagus. Tapi percayalah, gitu. tidur itu lebih enak kok nggak pakai obat. Oh iya betul kalau. Tapi dalam tanda petik. Tapi kalau bisa, kalau nggak bisa ya kita nggak usah tersiksa gitu loh. Ya kalau belum ngobat ya ngobat aja, nanti kan nggak laku ya kan si dokter. Itu kan ada yang mau saya ngomong. Loh enggak, memang ada banyak orang yang tersiksa dengan obat juga gitu loh, Dok. Betul. Obat memang malah nggak membantu, malah jadi siksaan buat dia gimana betul, sih? jadi dia merasa saya ini kok harus minum obat. Kenapa gitu? Ya saya bilang di level tertentu oke ya. Kalau Anda memang sudah bisa berpikir positif dan Anda bisa istilahnya dalam tanda petiknya melupakan apa yang Anda pikirkan dan menjadi beban Anda saat ini. Ya iyalah. Why not kamu lepas obat ya nggak masalah bagi saya. Gitu. Nggak dapat duit lagi loh. Nggak masalah, ada rezeki dari tempat lain. Ada yang lain ya? Iya, saya amini itu. Ya toh. Diamini makin banyak orang depresi. Tingkap langit akan terbuka kalau saya berdoa itu. Kan oh, haleluya. Iya toh. Ngapain saya mesti harus balik padahal kamu harus balik saya tiap saat harus balik. No. Ya toh. Iya. Itu. Karena percayalah, ada orang-orang depresi yang lain ya. Untuk mengisi pundi-pundimu, Dok. Ini repot ya saya ngomong sama psikiater, kemudian dosen lagi ngajar di mana, Dok? Saya di Fakultas Kedokteran UWK. Fakultas kedokterannya itu kedokteran jiwa masalahnya. Bukan. Enggak ya? Umum malahan ya. Saya pikir jiwa loh. Enggak. Kenapa nggak ngajar di jiwa? Bukan gini, jadi Fakultas Kedokteran Umum kan setiap kita mendidik seorang dokter umum itu kan kita bekali mereka dengan ilmu jiwa juga kan gitu. Kan kemungkinan dokter umumnya kan ditempatkan di ujung tombak ya di daerah-daerah yang mungkin nggak ada dokter jiwanya di sana. At least mereka tahu. Bisa berperilaku seperti itu ya, karena mereka tahu ya. Ya. Oke. Iya deh, saya bahagia deh. Gimana dengan Anda ya? Iya, memang betul di level tertentu Anda jangan takut dengan obat gitu ya, karena obat itu akan membantu Anda untuk ya lebih memudahkan ya. Tapi di tahap tertentu ketika kita udah mulai berpikir positif, bisa berpikir dengan baik, bisa berpikir dengan benar dan lurus ya kan, apalagi kita udah tahu bahwa kebenaran firman itu iya dan amin gitu. Artinya ya lepas sendiri kok, percayalah nanti ya. Nggak mungkin kok Anda nggak lepas itu ya. Betul. Ya, tapi kalau nggak bisa lepas, ya jangan dilepasin, bahaya gitu ya, Dok, maksudnya. Sesuai dengan petunjuk dari ahlinya. Gitu. Sesuai dengan petunjuk ahlinya, bukan sesuai dengan imanmu ya. Nah, ini jadi dalam lagi nanti topik selanjutnya nanti. Betul, panjang ini. Ngomong sama dosen soalnya ya. Baik. Dr. Harsono Wiradinata SPKJ ya. Sampai berjumpa di ruang praktek di William Booth. Ya. Tapi saya nggak mau BPJS di sana. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.